Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, sekaligus makhluk yang diberi amanah untuk dilantik menjadi khalifah di bumi ciptaannya, melaksanakan dan menerjemahkan segala kehendaknya, yang hakikatnya semua itu yakni untuk kepentingan kita sebagai hambanya, agar kita mendapatkan, memperoleh kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kufur kepada keimanan. Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari di mana tidak memberikan manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang datang menerima Allah dengan membawa hati yang salim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan teruskan pelajaran kita berkaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Cinta Allah dan Rasulnya. Atau cinta kita pada Allah dan cinta kita pada Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya telah begitu besar cintanya kepada kita. Dan ayat yang kita nak pelajari hari ini merupakan sambungan daripada pelajaran kita pada siri lepas. Jadi lihat yang ada bukunya, muka surat yang ke-8, ayat yang terakhir.
ayat yang paling bawah, muka surat 8. Yakni surah An-Naml, surah Semut, ayat 73. Jika siri lepas kita dah pelajari bahawa salah satu bukti rahmat dan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada hambanya, pada kita, yakni diciptakannya malaikat. Yang semua malaikat itu diberikan tugas oleh Allah untuk dilaksanakan oleh mereka, dan Masya Allah, apa yang dilakukan oleh malaikat atas perintah Allah itu adalah kebaikan, manfaat buat kita. Bukan manfaat buat mereka, tapi manfaat buat kita. Sebagai contoh yang telah kita beri pada sila lepas, ada malaikat yang ditugas oleh Allah, dicipta oleh Allah dan dikuasai oleh Allah, yang kerja dia, tugasan dia, sentiasa memohonkan keampunan bagi dosa orang-orang yang telah memenuhi syarat iman, taubat, dan mengikuti jalan Allah. Dan itu malaikat lakukan bermula pada ia diciptakan, daripada mereka diciptakan, hingga masa yang Allah sendiri maha mengetahuinya. Jumlahnya tidak sedikit. Langit itu dipenuhi oleh malaikat yang kerjanya hanya ibadah, ibadah, ibadah. Sehingga sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tahawi dalam kitabnya Muskilul Athar beliau menyatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi id qala lahum, pada suatu ketika semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, tiba-tiba baginda bersabda, bertanya kepada sahabat yang ada di sekelilingnya, atasma'una ma asma', wahai sahabatku, kamu mendengarkah apa yang aku sedang dengar? Rupanya Nabi mendengar sesuatu, dan Nabi nak tahu adakah sahabatnya juga sedang mendengar sesuatu. Nabi tanya, atasma'una ma asma', kamu semua mendengar ke apa yang aku sedang dengar? Qalu ma nasma'u min syai'. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tak dengar satu apa pun. Kami tak dengar apa-apa pun. Lalu baginda bersabda, qal inni la asma'u atitas sama wa la tulamu anta itta. Sesungguhnya sekarang ini, Nabi kata, aku sedang mendengar rintihan langit. Rintihan langit. Ya, karena beratnya bebanan yang dia tanggung, sehingga langit merintih karena beratnya bebanan yang dia tanggung. Wala tulamu anta itta. Dan langit memang patut merintih. Ini kerana, kata Nabi, ma fiha maudu'u shibrin illa malakun sajid, illa alaihi malakun sajid au qa'im.
Ini kerana tidak ada sejengkal pun tempat di langit itu. Tak ada sejengkal tempat di langit itu. Melainkan ada di atasnya malaikat. Sama ada yang sedang berdiri ataupun yang sedang sujud. Subhanallah. Langit yang tentunya keluasannya tak tahulah berapa bilion kali ganda daripada luas bumi kita. Allah saya maha mengetahui. Rupanya penuh sesak. Sehingga tidak ada sejengkal pun kawasan. Melainkan ada padanya seorang malaikat. Sama ada sedang berdiri maupun sedang sujud. Beribadah pada Allah. Beribadah pada Allah. Subhanallah. Dan lagi sekali, itu bukan untuk kepentingan Allah. Itu bukan untuk kepentingan mereka, karena mereka bukan mukallaf. Mereka tidak ada hisab. Berkat ibadah mereka inilah bumi, langit dan isinya yang kita diami ini. Yang Allah ciptakan buat kita. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan kasih sayang Allah. Ini bukti nyata. Mahabbah Allah kepada hambanya. Mari sekarang kita perhatikan. Lagi satu ayat. Jadi ayat terakhir dalam muka surat yang ke-8 ini. Surah An-Naml ayat 73. Lagi satu bukti. Betapa besarnya cinta dan sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Ini penting untuk kita ketahui, jemaah sekalian, sebab sekali tadi, jika kita ingin mencintai Allah dengan tulus ikhlas dan merasa berdosa jika tidak melakukannya, dan kita ingin mudah mencintai Allah, kita mesti faham dahulu. Betulkah Allah cinta kita? Sebesar-besar jika ia mencintai kita. Bila kita mengetahui betapa besarnya cinta Allah, ya mudahlah bagi kita membalasnya. Bahkan ada orang kata begini, jika Allah mencintai hambanya, itu sudah pasti. Itu bukan benda yang aneh. Karena Quran sudah bercakap banyak. Yang pelik jika ada hamba tidak mencintai Allah. Yang pelik jika ada orang hamba, orang manusia, tidak mencintai Allah. Baik, apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala amat-amat mencintai hambanya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaruhum la yashkurun. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu. Tengok di situ Rabb. Ayatnya tidak berbunyi wa inna ilahaka, tapi Rabb, Rabb. Dan harap-harap jamaah masih ingat apa yang kita pelajari dahulu ketika kita bicara tentang Sayyidul Istighfar dahulu. Kalimah Rabb itu apa maknanya? Dan sesungguhnya Rabb kamu ladzu fadlin, lam, sungguh. Tengok, di sini ada double taukid. Ada dua penguat. Satu inna, kedua lam. Sesungguhnya Tuhanmu, sungguh. Dua kali double, dua kali sungguh. Dua kali double taukid. Mempunyai kurnia. Dzu fadlin. Mempunyai kurnia.
Atas siapa? Ala nas. Atas manusia. Bukan atas orang mukmin saja, atas manusia. Ciptaannya. Jadi tentang kurnia Allah, tentang sayang Allah, mahabbah pada hambanya, sudah jelas Allah sendiri memberitahu. Yang jadi masalah, walakinna aktsaruhum, tetapi kebanyakan manusia la yashkurun. Mereka tidak bersyukur. Tidak memanfaatkan kurnia Allah yang Allah limpahkan pada mereka. Jemaah sekalian, di dalam konteks ayat ini, yakni An-Naml 73 ini, sebenarnya ianya tidak berdiri sendiri. Ayat ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita rujuk pada surah An-Naml, ayat sebelumnya itu jadi ceritakan tentang penolakan, penentangan, kekufuran, pendustaan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi dan dakwahnya. Mereka tidak mempercayai hari kiamat, mereka tidak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, menolaklah, namanya kufur. Bahkan sering kali ucapan mereka, perbuatan mereka ini membuat Nabi sedih. Atau lebih tepatnya hiba, bukan sedih, hiba. Karena Nabi terlalu sayang kepada umatnya. Kalau Nabi ini berkeinginan sangat besar agar seluruh umatnya nanti masuk surga, di dunia diridai Allah, di akhirat masuk surga. Itu keinginan Nabi. Tak sampai hati jika Nabi nanti melihat ada umatnya masuk neraka. So itu jika ada umatnya tetap menolaknya walaupun ditunjukkan pelbagai bukti kebenaran dakwahnya, Nabi hiba, lebih tepatnya hiba, sedih. Hatta ketika Nabi disakiti pun Nabi tidak mendoakan keburukan atas mereka. Karena sayangnya. Ya sajalah peristiwa sejarah. Nabi pergi ke Taif dihalau, Nabi tercedera, malaikat datang ingin memberikan bantuan, pertolongan, dibinasakan sajalah penduduk. Oh tidak, Nabi malah mendoakan agar mereka diberi petunjuk. Kenapa hatta orang kafir yang paling jahat pun Nabi tidak mendoakannya supaya mereka dibinasakan? Ya, karena Nabi tak mau. Nabi sangat sayang melihat umatnya. Hatta pada yang jahat pun, Nabi masih punya harapan. Berharap nanti akan masuk surga. Kalaulah mereka hingga mati tetap kufur, Nabi masih berharap agar anak cucunya atau ada generasi yang lahir daripada sulbi mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nabi hiba sungguh. Itu saya lebih suka menggunakan istilah hiba, bukan sedih. Itu walaupun disakiti tapi tetap mampu. Nabi mampu memilih untuk berdoa yang baik. Walaupun mereka mencabar yang sangat dahsyat. Minta pada Nabi, kalau betul lah Muhammad kau sampaikan, bila benda ini berlaku? Yang kau sampaikan hanya asatirul awwalin dan lain sebagainya. Bahkan mereka meminta pada Nabi, jika benarlah ancaman Allah yang Allah ancaman pada mereka ini akan berlaku. Karena mereka menolak Nabi. Mereka cabar, bila. Minta disegerakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat sedang kita pelajari ini. Inna rabbaka, sunya Rabb kamu, ladzu fadlin, sungguh mempunyai kurnia alnas atas kalian manusia. Atas kesamaan sekalian manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya.
Baik, apa yang dimasukkan kurnia Allah dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini? Karena ini merupakan jawaban, respon Allah SWT terhadap kekufuran, penentangan, penolakan, pembangkangan, pendustaan yang dilakukan oleh orang kafir dahulu dan juga sekarang hingga nanti. Mana fadlun dalam ayat ini ya, wa inna rabbaka lahuwal mun'im al-mutafaddil 'alan nasi jami'a. Tuhanmu itu zat yang bukan sahaja telah menciptakan kamu, tapi juga memberikan kamu nikmat agar kamu jalani kehidupan dengan selesa. Dalam bahasa yang telah kita dalam sisi yang telah kita pelajari dahulu, saya menyatakan nikmat Allah ni ada dua, terbagi dua jenis nikmat, ada empat lah, tapi dibagi jadi dua. Satu namanya nikmat ijad al-wal khalqu, satu namanya nikmat ibqa. Allah itu kurnia yang sangat banyak pada kita dengan diberinya kita nikmat. Satu nikmat ijad. Nikmat ijad itu yakni nikmat penciptaan, pewujudan. Asalnya kita tidak ada, kemudian Allah adakan. So diciptanya kita dari tiada, diadanya kita daripada tiada, lalu ditempatkan diri, itu nikmat yang besar, namanya ijad. Sebab dengan kewujudan kita di sini, di bumi, kemudian dilantiknya kita jadi khalifah, ini memberi peluang yang besar bagi kita untuk mendapatkan surganya. Saya guna istilah, dahulu pernah saya gunakan istilah begini. Saya pernah kata begini. Semua orang yang ada di surga nanti, ahli surga nanti, semua ahli surga nanti di akhirat adalah mereka yang pernah hidup di dunia. Yang pernah dihidupkan di dunia. Mafhumnya? Mereka yang tak pernah hidup di dunia, tak ada peluang masuk surga. Walaupun, waliyadzubillah, semua penghuni neraka kelak pun, yakni orang yang pernah hidup di dunia. So, hidup di dunia, nikmat yang besar pada Allah. Bila digunakan, dimanfaatkan dengan sebaiknya, balasnya surga. Tapi bila disalahgunakan, neraka. Ini nikmat ijad. Kemudian selepas Allah ciptakan kita daripada tiada, bukan dibiarkan begitu saja. Ada namanya nikmat ibqa. Nikmat ibqa itu yakni nikmat berupa beberapa keperluan yang kita perlukan untuk membolehkan kita hidup selesa. Kita hidup perlu oksigen, Allah sudah sediakan. Kita hidup perlu makan, Allah sudah sediakan. Kita perlu air, Allah sediakan. Kita perlu siang, tukar jadi malam, Allah sudah sediakan. Kita perlu angin, Allah. Badan kita perlu semua. Ini namanya ibqa. Kita penat dirihatkan. Kita penat dimengantuk. Bila ngantuk ditidurkan. Bila cukup kita kebakuan. Bila sakit disembuhkan. Ibqa. Tubuh badan kita ini Allah yang menjaga 24 jam. Ini nikmat. Ini kurnia. Kurnia yang besar daripada itu, bitarkihil mu'ajalah bil uqubah alal ma'siyat wal kufri. Nikmat yang lebih besar lagi daripada itu, kurnia lebih besar daripada itu. Jika orang-orang manusia yang Allah telah ciptakan dengan nikmat ijad, kemudian diberinya nikmat ibqa, berbagai peluang hidup di dunia dan isinya untuk dia, jika mereka kufur, jika mereka menderhaka, jika mereka melakukan maksiat, Allah tidak segerakan balasannya. Allah tangguhkan. Masya Allah. Tidak sayang macam mana Allah SWT. Allah menjaga kita, memberi nikmat pada kita tanpa had. Bila ada yang kita yang menderhakainya, menentangnya, Allah tidak terus hukum dia, Allah tidak terus balas dia, Allah tidak terus siksa dia. Allah tangguh. Tangguh. Dalam bahasa Arabnya Allah dipanggil
Imhal. Bukan ihmal. Imhal. Tangguh. Postpone. Bukan ihmal, bukan diabaikan. Kenapa Allah tidak hukum saya? Bukankah dia sudah cukup bukti bahawa hamba ini jahat? Adakah Allah belum cukup bukti untuk menghukumnya, mengazabnya? Adakah Allah tidak punya keberanian untuk membalasnya? Maha suci Allah. Allah tangguh hukumannya. Walaupun pada hambanya yang jahat, yang menyalahgunakan nikmat-nikmat yang diberikan, itu pun adalah kurnia. Kurnia apa? Karena Allah mau penangguhan azab ini dimanfaatkan oleh hamba tersebut untuk memperbaiki dirinya. Bila ia bersalah, Allah masih beri peluang untuk memperbetulkannya. Bila ia berdosa, Allah masih beri peluang untuk bertaubat. Bila bengkok, Allah masih beri peluang untuk lurus semula. Bila lupa, Allah beri peluang untuk ingat semula. Nah, peluang-peluang ini pun termasuk nikmat yang besar. Ada bayangkan, jika Allah yang begitu baik kepada kita, begitu sayang kepada kita, dan bila kita buat jahat padanya, sepatutnya kita terus kena ketuk olehnya. Tapi Allah tidak, oh tidak, saya tidak akan ketuk awak sekarang. Aku tidak akan siksa awak sekarang. Aku tangguh. Ini kurnia yang kedua. Sebab itulah bila seseorang itu melakukan banyak salah, banyak dosa, menyalahkan nikmat Allah, suruh lurus dia masih tetap bengkok, suruh ingat dia masih tetap lupa, suruh syukur dia masih tetap kufur. Dan Allah masih juga belum memberikan balasan. Itunya tujuannya ya mas sekalian. Agar manusia ini memanfaatkan peluang itu untuk memperbaiki diri. Tapi ya mungkin karena orang itu kena istidraj, dia fikir hanya karena tidak ada balasan yang disegerakan, kemudian dia merasa tidak melakukan apa-apa kesalahan. Walakin aktsaruhum, tetapi kebanyakan manusia la ya'rifun haqqa fadli. Mereka tidak mengetahui betapa besar kurnia Allah. Penangguhan balasan itu kurnia lain. Kita diciptakan itu kurnia. Setelah kita kan dicukupkan, disediakan segala keperluan kita, itu kurnia. Itu nikmat. Bila kita buat salah masih ditangguhkan, itu kurnia lain. Dzu fadlin. Dzu fadlin. Bagi yang mensyukurinya, ya akhirnya beruntung dan bertuah. Bagi yang mensyukurinya, beruntung dan bertuah. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah ya mas kalian tertawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat Abu Hurairah. Ini saya akan bagi contoh ya. Penangguhan azab, penangguhan balasan bagi orang yang sebetulnya sudah layak diazab, sudah patut diberi balasan. Itu adalah kurnia. Bagi yang mensyukurinya, ia beruntung. Bagi yang tetap mengkufrinya, ya rugilah. Dalam hadis Bukhari Muslim, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah." Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang lelaki.
Allah Subhanahu tertawa kerana dua orang lelaki. Ya, tentang tertawa Allah ini, itu serahkan bab akidah. Saya tidak akan bincangkan di sini. Kita, karena ini bukan tajuk tertawanya Allah, bukan itu. Ya, maknanya Allah, kalau dalam bahasa kita lah, suka, ridha. Namanya tertawa, mesti suka pada dua lelaki. Yang seorang membunuh yang lain. Katalah A dan B. A membunuh B, B terbunuh, A pembunuh, B terbunuh. Tapi kedua-duanya Allah suka dan Allah tertawa. Seronok tengok dua orang ini. Yadkhulanil jannah. Kedua-duanya akhirnya masuk surga. Yang membunuh pun masuk surga, yang dibunuh pun masuk surga. Ini karena kurnia Allah ni. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Kedua-dua orang ini berperang di jalan. Berperang. Maksudnya, katalah yang A Muslim, yang B masa itu masih kafir. B masih kafir. Berperang di jalan Allah. A yang Muslim dibunuh oleh B yang kafir. A mati syahid, masuk surga. Masuk surga. B yang berdosa besar kerana membunuh orang mukmin, apalagi membunuh menentang agama Allah. Sebenarnya dosanya sangat besar tu. Sebenarnya B sudah layak, sudah patut dibalas siksa oleh Allah saat itu. Balik perang mungkin mati ke, disambar petir ke, atau apalah. Kan dosanya sangat berat tu, membunuh orang mukmin, melawan agama Allah. Sangat besar dosanya. Tapi Allah tangguhkan. Allah tangguhkan balasannya, Allah tangguhkan hukumannya. Dengan berjalannya masa, akhirnya berlaku perangan semula. B yang pernah menjadi pembunuh orang Islam di medan perang. Ia menyadari kesilapannya, ia memeluk agama Islam. Bersahadah. Lalu jadi orang Muslim yang baik. Setelah jadi Muslim yang baik, ada peluang untuk berperang melawan orang kafir. Lalu B pun akhirnya terbunuh di medan perang di tangan orang kafir. B yang asalnya menjadi pembunuh mukmin sekarang menjadi terbunuh sebagai orang Muslim di tangan orang kafir. Thumma yatuballah 'alal qatil. Kemudian akhirnya Allah bertaubat kepada si pembunuh, si B. Taubat B diterima karena ia telah Muslim, dia pun mati syahid. Fayus tashhad. Dia pun mati syahid. Orang kedua orang masuk surga. Tengok. Kerana kurnia Allah lah pembunuh dan terbunuh, keduanya masuk surga. Kedua-duanya masuk surga. Pernah terbayang dalam fikiran kita. Khalid bin Al-Walid. Berapa orang agaknya orang Islam yang telah dibunuhnya ketika ia masih kafir? Dosanya sangat berat. Dahlah agamanya kufur. Kepercayaannya syirik. Membunuh orang mukmin. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Dosanya sangat berat. Tapi Allah tidak segerakan balasannya. Ditangguhkan. Penangguhan itu namanya fadlullah. Bukan hanya kurnia Allah, bukan hanya rezeki dunia, bukan hanya makan, minum, tidak. Itu fadlullah yang besar sekali. Sangat besar. Selepas peperangan Uhud, kan Khalid bin Walid memeluk agama Islam. Jadi Muslim yang baik. Menjadi panglima perang. Mendapat gelaran Asadullah. Gelaran Saifullah. Pedang Allah. Dan berapa banyak orang kafir yang mati di tangannya. Dulu menjadi pembunuh mukmin, sekarang menjadi pembunuh orang kafir. Apa agak-agak yang dibincangkan, yang dijadikan tajuk borak Khalid bin Walid nanti di surga dengan orang mukmin yang pernah mati di tangannya. Lalu jumpa. Mungkin yang terbunuh akan kata,
Wahai Khalid, terima kasih pada awak lah. Saya terima kasih banyak pada awak karena pasal awak bunuh saya lah sehingga perjalanan saya ke surga dengan sangat mudah. Di alam barzah saya tidak ada pertanyaan, masa bangkit aku senang. Tak ada hisab, aku masuk surga tanpa hisab sebab engkau membunuh aku. Kata yang terbunuh. Mungkin Khalid akan jawab, aku pun terima kasih kepadamu lah. Karena dengan sebab aku terlanjur bunuh kamu sebab semasa aku masih kafir, aku menyesal lalu aku nampak kebenaran, aku memeluk agama Islam. Dan aku rela mati untuk mempertahankan agama Islamku. Sehingga aku mati. Walaupun matinya tidak di medan perang, masuk surga dia. Coba, tak asyik macam mana perbincangan di surga macam itu. Akhirnya karena masing-masing merasa tidak berhak untuk menerima ucapan terima kasih daripada kawannya, ya, akhirnya terima kasihnya pada Allah. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, betapa besar kurnia. Itulah yang Allah kata, kebanyakan manusia tak tahu. Pembunuh dan yang terbunuh masuk surga. Masuk surga. Masya Allah. Ini sekadar contoh, sekadar contoh yang kebanyakan manusia kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui, yakni tentang penangguhan, ditangguhkannya, imhal, balasan siksa bagi orang yang sepatutnya sudah layak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jamaah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita teruskan. Ada memang yang membezakan ya antara kurnia Allah dengan rahmatnya. Sebab dalam Al-Quran pun Allah menyatakan Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan kurnia Allah dan dengan rahmatnya. Ada perbezaankah antara fadlullah dengan rahmatullah? Ya, ulama coba membezakan, memahami. Ada yang mengatakan bahwa fadlullah itu ayatnya an-ni'am az-zahirah. Nikmat-nikmat yang zahir, nikmat yang nampak itu disebut fadlullah. Adapun rahmat isyaratun ila ni'mail batinah. Ila ni'amil batiniyah. Adapun rahmat itu merujuk kepada nikmat-nikmat batiniyah. Ada yang berpendapat begitu. Fadlullah merujuk pada nikmat yang zahir, yang nampak, yang madiyah. Sementara rahmatullah merujuk kepada nikmat batiniyah yang tak nampak. Yang tak nampak. Jadi an-ni'am al-madiyah, nikmat yang nampak itu fadlullah, an-ni'am al-ma'nawiyah itu rahmat. Ada yang berpendapat begitu. Sebab dalam Al-Quran pun ada kata umpamanya wabtaghu min fadlillahi wadhkurullah, dan carilah kurnia Allah. Itu nikmat yang zahir. Contohnya dalam surah Al-Jumu'at. Lepas solat Jumaat ditunaikan, bertibalah di muka fantasul wabtaghu min fadlillah. Cari kurnia Allah, itu maknanya nikmat zahir. Nikmat zahir. Ada juga yang berpendapat bahwa fadlun itu isyarat ila ni'matillahil ammah. Fadlullah itu yakni kurnia Allah, pemberian Allah yang bersifat umum. Ammah. Umum. Pada setiap makhluknya. Sementara rahmat itu kurnia Allah yang bersifat khusus. Yakni hanya kepada orang mukmin atau yang kepada mereka yang ada hubungan harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat begitu. Bahkan ada kalangan ulama yang berpendapat kurnia fadlun itu merujuk isyarah ila ni'amil jannah, merujuk pada nikmat surga. Nikmat surga disebut fadlullah. Adapun rahmah itu merujuk kepada nikmatul afi 'anil dzambi. Nikmat yang berupa penghapusan dosa.
Bila A punya dosa, lalu Allah ampunkan dosanya, Allah hapuskan kesalahannya, mana orang itu, orang dapat pengampunan itu, mana orang itu dapat rahmat. Fadlullah itu nikmat yang Allah sediakan di surga. Ada yang begitu sehingga Nabi sendiri pun bersabda, seseorang tidak akan masuk karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Ya, masuk karena rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah itu? Pengampunan Allah bagi dosanya. Sebab bila seseorang itu sudah diampunkan dosanya, telah dimaafkan segala kesalahannya, sehingga tidak ada lagi kesalahan, dosa, maka merdeka daripada neraka. Bebas daripada neraka. Telah bebas neraka, masuk surga. Ada yang berpendapat seperti itu adalah fadlullah dan bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas berkata, fadlullah itu Al-Quran. Rahmatullah itu Islam. Dan banyaklah pendapat itu. Ya, harap-harap semua pendapat ulama ini betul adanya. Benar adanya. Boleh-boleh saja karena memang Allah sendiri tidak menjelaskan secara khusus yang aku masukkan fadlul itu ialah ini. Yang aku masukkan rahmatku itu adalah ini. Karena Allah tidak jelaskan secara khusus, Nabi pun tidak menjelaskannya, ya maka ulama pun coba memahami, memperhatikan bermacam-macam. Baik. Jadi kembali kepada yang saya nyatakan tadi. Allah mempunyai kurnia yang sangat banyak. Dalam konteks ayat ini, kurnia Allah itu, dalam konteks ayat ini ya, yang kurnia Allah, yakni penangguhan balasan siksa. Bagi mereka yang dah layak disiksa. Sepatutnya, dengan mengambil kira kesalahan yang sangat berat dilakukan oleh orang ini, dia sudah boleh dan layak disiksa saat itu. Tapi Allah kata, aku ni masih punya kurnia. Dengan sebab kurniaku lah, aku masih tangguhkan siksaku. Bukan kamu tidak boleh disiksa. Kamu masih ada nanti peluang untuk disiksa jika kamu tidak mau memperbaiki diri kamu. Dan aku tangguhkan ini supaya kamu memperbaiki dirimu. Baik, saya berikan satu contoh lagi ya. Tadi contoh hadis, sekarang contoh Al-Quran. Mari kita lihat kurnia Allah yang berupa penangguhan siksa bagi mereka yang melakukan dosa, yang sepatutnya sudah layak disiksa. Coba jemaah lihat di dalam surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24. Ayat yang ke-14. Surah 24, ayat 14. Kita jumpa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi 'adzabun 'azim. Walaula dan kalau tidak kerana. Waw dan lau jikalau. La tidak kerana. Fadlullah kurnia Allah. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah. Alaikum atas kamu. Warahmatuhu dan rahmatnya. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Nah, laula ini namanya laula syartiyah. Laula syarat. Maka ada jawabnya. Jawab syaratnya. Lamassakum fima afattum fihi adzabun azim.
pasti telah menimpa kamu siksa yang sangat besar dari sebab apa yang kamu menjerumuskan diri ke dalamnya. Rangkaian ayat ini seperti kita maklum, ayat sebelumnya ini berkaitan dengan hadisul ifki. Cerita fitnah, bohong, dusta yang sangat berat yang berlaku pada zaman Nabi SAW, yakni tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina dengan sahabat Nabi bernama Sufwan bin Mu'attal. Penyebarnya yakni orang-orang munafik, ketua munafik. Malangnya ramai orang muslim pun termakan fitnah ini. Kalau dalam bahasa sekarang ini sudah jadi viral. Walaupun masa itu masih daripada menyampaikan berita mulut ke mulut, ramai orang percaya. Tanpa usul periksa. Berita yang jahat, berita bohong ini ditelan mentah-mentah oleh orang Islam waktu itu. Bahkan ada orang Islam yang terlibat secara langsung ikut menyebarkan berita bohong ini. Contohnya Mistah yang ada hubungan family dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Hisan bin Sabit, penyair Nabi yang terkenal. Huru-hara Madinah dibuatnya. Bayangkan, istri Rasulullah yang baginda sangat sayangi, putri kepada sahabat baginda yang terkenal kejujurannya, Abu Bakar Siddiq, difitnah sedemikian rupa. Hampir boleh dikatakan di bumi tidak ada manusia yang tidak mempercayainya, walaupun mungkin baru meraguinya. Tapi malaikat di langit, Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha istri kekasihnya dipermainkan seperti itu. Perempuan suci, sesuci Ummul Mukminin Aisyah dipermalukan seperti itu. Putri kesayangan Abu Bakar As-Siddiq dihancurkan harga dirinya seperti itu. Allah turun tangan istilahnya. Allah membela. Allah membela. Kisah Aisyah ini. Panjang lebar jangan boleh baca sendiri dalam surah Nur, tetapi tengok. Walaupun Allah sedang membela Ummul Mukminin daripada tuduhan jahat, membersihkan nama Ummul Mukminin, Allah memberi amaran sangat keras kepada orang mukmin. Sangat-sangat keras. Ingatan keras Allah kepada orang mukmin yang termakan fitnah ini dirakam oleh Allah dalam ayat yang ke-14 inilah. Kalaulah tidak, Allah berfirman, wahai orang-orang mukmin, kalaulah tidak kerana kurnia aku ke atas kamu, rahmatku ke atas kamu, dunia akhirat pasti telah menimpa kamu siksa yang azim. Tak tahu loh saya azim itu macam mana besarnya siksa. Dunia dan akhirat. Karena kamu menceburkan diri dalam penyebaran fitnah ini. Allah mengingatkan sepatutnya bila kamu mendengar berita itu, apalagi yang menjadi mangsanya istri Nabiku, ya kamu siasat dahulu. Betul tidaknya? Bukankah berita itu hanya berita itu saja yang menuduh tidak ada bukti, tak ada 4 saksi? Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Tuduhan orang pada orang lain, tuduhan berzina tanpa 4 saksi. Itu dikira bohong, kata Allah. Ini hanya cakap-cakap dan kamu percaya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha merasa keseorangan di bumi karena tidak ada yang membelanya. Abu Bakar
Ayahnya diharapkan membelanya pun hanya mendiamkan diri. Allah melihat orang mukmin telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat berat. Lebih-lebih lagi, mereka yang terlibat secara langsung ikut menyebarkan tadilah. Bila orang mukmin telah melakukan kesalahan sangat berat dan besar, kenapa Allah tidak siksa mereka saat itu? Allah periwayatkan, ya sepatutnya kamu wahai orang mukmin, khasnya yang terlibat secara langsung dalam penyebaran fitnah ini, sudah layak aku timpakan siksa yang sangat berat. Sangat berat. Ya, mungkin dihancurkan Madinah. Apalah yang berat. Karena perbuatan kamu itu. Tapi kenapa Allah kata, tapi kenapa aku tidak siksa kamu sekarang? Kenapa azabku, belasku tidak aku timpakan kepada kamu sekarang? Ya, karena aku punya fadlun, aku punya rahmat. Nih, penangguhan ini. Aku tangguhkan. Ingat, bukan karena kamu tidak bersalah. Jika sekarang kamu tidak mendapatkan balasan daripada aku, walaupun kamu melakukan kesalahan, bukan bermakna kamu tidak bersalah. Bukan kerana perbuatan kamu betul. Bukan kerana aku ridha. Tapi jika hingga saat ini, kamu belum mendapatkan balasan, sedangkan dosa kamu banyak, ini karena aku tangguhkan balasan itu. Dan penangguhan itu nikmat besar daripada aku buat kamu. Karena kamu punya peluang untuk memperbaiki diri. Tengok. Inilah yang ramai manusia tidak memanfaatkannya. Macam itu saja. Kalaulah dahulu katakanlah, saya minta maaf, saya mungkin perlu bercakap terus terang, karena saya sebagai orang Islam, pendengar sebagai orang Islam, dan kita bicara tentang Islam. Jadi ini bicara keluarga sendiri. Saya bagi contoh. Ini sekarang ya, untuk diri kita sendiri dan juga siapa saja. Cara bisa katakanlah, masa umur kita 15 tahun, katakanlah, masa umur kita 15 tahun, 15 tahun ke, 17 tahun ke, 2 tahun dahululah. Kita sudah baca Al-Quran dan kita sudah mampu menghafalkan Al-Quran. Daripada alif, daripada bismillahirrahmanirrahim, daripada ba hingga sin. Bukan daripada alif hingga ya, daripada ba hingga sin. Jadi bismillah, ba hingga sin an-nas yang terakhir. Hatam dia. Itu masa umur kita 15 tahun, masa umur kita 20 tahun, okeylah 20 tahun. Katakanlah kita boleh baca, maknanya kepandaian kita, pengetahuan kita, fahaman kita Al-Quran hanya boleh membaca dengan betul dahulu. Masa umur 15 tahun. Masa umur 16, 17, 18. Minta maaf. Jika jamaah sekalian, sekarang umur kita bukan 15 tahun lagi, tapi umur kita sudah 15 terbalik. 15 terbalik. Umur kita bukan lagi 16 tahun, sudah 16 terbalik. Umur kita bukan lagi 17 tahun, tapi 17 terbalik. Ya 71 lah. Jikalah kemampuan kita, muamalah kita Al-Quran hanya sekadar membaca 15 tahun dahulu. Adakah itu sesuatu yang betul atau sesuatu yang salah sebenarnya? 15 hingga 51 itu berapa tahun Allah bagi peluang. Takkan dahulu kita, puluhan tahun dahulu kita hanya boleh membaca, sudah berlalu 20 tahun, 30 tahun, kemampuan kita hanya boleh membaca. Bayangkan. Sudah diberi masa 60 tahun, takkan masih seperti itu. Kalau dahulu macam itu, saya rasa itu. Wah. Di sinilah sebenarnya kita nampak sungguh kurnia Allah.
Kita sebenarnya sudah patut ditegur oleh Allah. Sama ada teguran itu dengan keras, atau teguran itu dengan perlahan, atau dengan langsung atau tak langsung. Sepatutnya. Saya tu bila kita baca ayat ini, Masya Allah, jangan-jangan yang difirmankan oleh Allah dalam ayat ini, yang menyatakan walakinna aktsaruhum la yaskurun, itu termasuk kita. Jangan-jangan Allah sayang kepada kita, tapi kita tidak menyadari sama sekali. Allah sangat kasih kepada kita, tapi kita tidak merasakan sedikit pun. Wah, itu penyesalan, kerugian yang luar biasa. Dan mungkin ramai di antara kita, mungkin ramai di antara saudara kita yang ada di luar sana aja, Mas Kila. Macam itulah. Pemai tentu. Cukupkah seperti itu? Akan kita sia-siakanlah kurnia Allah yang besar ini. Tahu apa yang dialami oleh sahabat Nabi di Madinah secara amnya? Selepas Allah menurunkan surah An-Nur tadi, ayat 14 tadi, Allah tegur itu. Kalaulah tidak kerana ramai jamaah sekarang sepanjang hari hanya menangis kerjanya. Ramai daripada sahabat yang merasa mereka belum Muslim selama ini. Walaupun akhirnya mereka kemudian bersyukur kepada Allah. Karena Allah masih beri peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk mereka memperbaiki kesilapan, meluruskan yang bengkok, membetulkan yang salah, menambah yang kurang. Ini kurnia yang tidak boleh dianggap remeh. Bahkan kurnia ini lebih besar daripada kurnia-kurnia yang lain. Makanan, minuman, itu memang nikmat. Pakaian, itu memang nikmat. Tapi jika peluang yang Allah berikan, penangguhan balasan yang Allah lakukan terhadap kita, tidak membuat kita semakin baik, tapi membuat kita semakin lupa, dan sebagainya. Ya, rugi kita. Kita sangat rugi. Ini yang kita takutkan ayat tadi, tetapi kebanyakan. Aksar tu maknanya majority ya, Mas. Bukan kathir, kalau kathir banyak. Tetapi banyak manusia yang tak syukur. Banyak itu, ya, relatif lah. Contoh di kampung itu, katalah ada satu kampung. Berapa orang penduduknya? Penduduknya katalah di kampung itu ada, umpamanya 200 orang, umpamanya. 200 orang. Jamaah surah itu 200 orang. Tiba-tiba di surah itu ada kata 5 orang lawyer dia. Yang lawyer 5 orang. Kita, ramai rupanya di kampung kita ni. Di tempat kita ni rupanya ada 5 orang yang berpersen lawyer. 5 kita kata banyak. Tetapi bila Allah kata, bahagianya hanya 5 banding 200 saja berapa. Tapi bila Allah kata kebanyakan, majority, aksar. Wow, maknanya sedikit sekali yang bersyukur. Yang memanfaatkan peluang tadi. Peluang tadi. Ini contoh bukti nyata mahabbah Allah kepada kita, cinta Allah pada kita yang wajib kita manfaatkan. Jadi kita bersyukur karena masih diberi peluang. Walaupun hakikatnya kita sudah layak ditegur, layak minta maaf, diketuk. Ya marhamukumullah. Baik, saya beri kesempatan karena sudah 1 jam saya bercakap. Saya berikan untuk jamaah bertanya, mungkin ada sebelum saya sambung. Saya teruskan penjelasan ini. Ya. Sila, mungkin ada yang tanyakan. Sila kalau ada.
Baik. Kalau tidak ada, saya ingin teruskan gini. Nah, ini lawannya ya. Allah menangguhkan, Allah memberi kurnia ya, kepada manusia. Salah satu daripada kurnianya ini dalam ayat ini, dalam konteks ayat-ayat lain, ya, mungkin maksud kurnia tidak seperti ini. Kita bicara dari segi ayat ini. Bila Allah memberi kurnia, yakni penangguhan siksa, balasan kepada hamba banyak dosa sekalipun. Karena Allah mau mengampunkannya jika nanti bertaubat. Tapi tentulah Allah akan masukkan dalam neraka jika ia tidak memanfaatkannya. Jika tidak memanfaatkannya. Sebab itu saya pernah kata begini. Ini berulang kali saya sampaikan di mana-mana. Di dalam Al-Quran, Allah akan beritahu kita beberapa sifat-sifatnya. Ya. Biasanya ada ayat itu dengan Wallahu ghafurun halim. Allahu ghafurun halim. Ghafur itu maha pengampun. Halim itu maknanya dalam bahasa ini penyantun katanya. Tapi halim sebenarnya bukan, saya tidak tahu makna halim. Sebenarnya halim itu maksudnya menangguhkan balasan kepada orang yang dah layak dibalas. Itu namanya halim. Jadi kenapa Allah rangkaian kali nama Ghafur, pengampun, dan Halim. Halim menangguhkan. Karena begini ya mas sekalian, bila kita berdosa, seperti yang saya katakan tadi, bila kita buat salah, Allah tidak terus hukum, Allah tidak terus balas. Tujuannya supaya kita memanfaatkan peluang itu untuk bertaubat. Karena, ini kesimpulannya, ini sering saya ulangi. Allah dengan sifatnya Ghafurun Halim, Allah dengan sifatnya Ghafurun Halim, Allah lebih suka memasukkan hamba-hambanya yang berdosa ke dalam surganya kerana taubatnya daripada mengazabnya di dalam nerakanya kerana dosanya. Saya ulangi. Allah punya sifat Ghafurun Halim berkaitan dengan Allah beri kurnia penangguhan azab tadi. Kerana Allah yang Maha Ghafur dan Maha Halim ini lebih suka memasukkan hambanya yang berdosa sebanyak manapun dosanya ke dalam surganya kerana taubatnya, daripada mengazabnya di dalam neraka kerana dosanya. Tengok, tak sayang macam mana. Hamba yang banyak berdosa sekalipun, yang sudah layak masuk neraka, tapi Allah lebih suka bila orang ini masuk surga. Bagaimana caranya? Ditangguhkan. Diberikan tangguh-tangguh. Masya Allah. Sebab itulah orang kita, katalah, bila kita menutup peluang bagi orang lain untuk mendapat pengampunan, atau bila kita menafikan kurnia Allah kepada orang, kurnia di sini maknanya yakni peluang untuk bertaubatlah. Ada orang buat salah, dosanya sangat banyak, maksiatnya waliyadzubillah tidak terkira. Kita nasihat dia tak dengar. Kita nasihat tak dengar. Degil lah. Dia degil. Tak nak dengar. Mau menjadi-jadi. Bahkan dia marah kita nasihatkan. Dia kata jangan bisinglah. Kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Nanti saya yang buat, saya bertanggungjawab. Urus diri masing-masing. Katalah itu. Akhir kita mungkin kecewa. Kalau kita hibah, alhamdulillah. Karena kita sayang dia. Karena kita sayang, akhirnya kita hibah, akhirnya kita tak jemu-jemu untuk mengingatkan hingga bila-bila masa. Tapi kalau kita tak ada rasa sayang pada orang salah tadi, bila orang yang kita betulkan tidak mau menerima
peringatan kita, lama-lama kita jadi marah kepada orang itu. Karena kita tidak sayang, akhirnya jadi marah. Bila marah, akhirnya kita bukan sekadar menghentikan peringatan kita padanya, bahkan doa kita, ucapan kita mungkin karena marah. Tak apa, nampak memang Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Aku yakinlah. Karena kamu tak dengar nasihat saya, karena awak tak dengar nasihat saya, awak tetap menentang, saya yakin Allah tidak akan ampunkan dosa kamu. Tempat kamu nampaknya pasti di neraka. Katakanlah begitu. Kita tutup peluang itu. Kita beritahu kepada orang itu bahwa peluang untuk bertaubat bagi dia tutup. Karena begini. Kita kata banyak, khatamallahu ala qulub. Kita keluarkan dalil. Nampaknya Allah dah stop hati kamu. Allah dah tutup pendengaran kamu. Allah dah tutup penglihatan kamu. Jadi sia-sia, sawaun alaihim, katalah. Serupa je aku nak bagi tahu kamu ke, nak bagi tahu ke, ingat ke tak ingat, kamu nampak tak ada begit. Jadi aku yakin Allah memang tak akan ampunkan dosa kamu. Peluang bertaubat bagi kamu ni sudah. Katalah kita kata begitu pada seorang jemaah sekalian. Jadi kita menutup taubat orang. Kita nafikan kurnia Allah pada. Ini dosa besar ni. Ini dosa besar. Kita yang berdosa. Allah pun tak pernah menutup peluang hambanya kepada hamba untuk bertaubat. Allah masih sentiasa memberi peluang kepada hambanya yang banyak dosanya sekalipun untuk memperbaiki dirinya. Sebab itu Allah tidak segera hukum dan tidak segera azab. Tiba-tiba kita tutup peluangnya. Kita berdosa besar. Ya, hati-hati cakap begitu. Allah tak akan ampunkan dosa kamu lah. Dosa besar tu. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, saya bacakan. Hati-hati mengucapkan kalimat seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jundab bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddath. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita tentang seseorang. Anna rajulan qal, ada seseorang berkata kepada orang lain. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Orang ini berkata begini, demi Allah, Allah akan mengampunkan dosa orang itu, katalah. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan dosa kamu. Karena dosa kamu ini sangat besar. Dosa kamu sangat berat pada Allah, kamu pula degil. Tak ada satu pun perintah Allah yang kamu buat, tak ada satu pun larangan Allah yang kamu tinggal. Aku yakin. Aku bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan memaafkan dosa kamu. Kita tutup peluang untuk berbuat bertaubat. Kita nafikan orang itu mendapatkan kurnia Allah. Wa inna Allah ta'ala qal, bila ada orang kata begitu kepada orang lain, bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampunkan dosanya, apa kata Allah, kata Nabi? Allah akan berkata, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Subhanallah. Maksudnya apa? Sesiapa sahaja yang bersumpah dengan nama Allah, yakni mendahului Allah lah, bahwa Allah tidak akan mengampunkan dosa hambanya, dosa si fulan-fulan yang dia benci tadilah. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampunkan dosanya dan aku membatalkan amalan orang itu. Saya ulangi. Bila A kata kepada B yang banyak maksiat, wahai B,
Nampak gaya awak ni bila tak mau berhenti melakukan maksiat seperti ini, terdegil dan seterusnya, aku yakin Allah tidak akan ampunkan dosa kamu. Tertutup peluang bertobat. Bila kata begitu, apa kata Allah? Ketahuilah, aku akan ampunkan dosa B dan aku akan hapuskan amal baik A. Ini salah satu amalan yang menyebabkan perbuatan bahkan amal baik terhapus. Kenapa? Macam mana dia boleh berani membawa nama Allah, bahwa Allah subhanahu wa tidak akan ampunkan dosanya? Apa dia fikir Allah itu hanya punya sifat yang maha menyiksa saja? Kan Allah juga punya sifat At-Tawwab, Ar-Rahim. Yatubu alaihi ayu'adzibuh. Allah pun kata, aku ini bukan hanya mampu menyiksa, tapi aku juga berkuasa memberi ampun. Bahkan pada hamba-Ku yang banyak dosa pun aku bagi peluang untuk minta ampun. Aku tangguhkan azabku kepadanya. Kenapa tiba-tiba kamu katakan yang aku pasti mengazabnya, sedangkan aku masih ada kemungkinan mengampunkannya jika ia mohon ampun? Allah marah. Allah marah bila kita membawa-bawa nama dia. Ada satu kisah yang sekalian. Kisah ini bagi saya sangat luar biasa lah. Ada seorang anak muda yang begitu semangat. Yang begitu semangat sekali ingin menegakkan agama Islam. Yang begitu semangat sekali ingin membenteras maksiat. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, malum anak muda. Punya fahaman yang keras, pantang nampak maksiat. Maksiat mesti dibenteras. Dengan cara apa sekalipun. Benci pada maksiat. Amar ma'ruf nahi munkar mesti tegak. Tidak boleh ada apa yang boleh menghalangi. Jadi seluruh anak muda yang begitu bersemangat ini, dalam bentuk maksiat, dia bertanya kepada seorang ulama Mesir. Nama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang saya selalu mengutip, sering sekali mengutip pada beliau dalam tafsirnya yang terkenal. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya, sebab namanya seorang ulama, pasti ada kekurangan dan kelebihannya, ada yang setuju tak setuju, itu biasa sekali lah. Sangat biasa. Hanya Nabi Muhammad SAW sajalah seorang insan yang tidak ada orang yang tidak menyetujuinya. Yang pendapatnya mesti diterima 100%. Selainnya, ya kadang-kadang diterima, kadang ada ditolak. Jadi tanya kepada siapa-siapa. Baik Tuhan Syekh, kami akan bunuh ini orang. Kami akan bom itu tempat maksiat. Itu ada di Tawas itu ada tempat maksiat. Ya, katalah macam klub malam gila. Ada semacam naik klub itu yang tuh isinya maksiat. Mabuk-mabuk, minum, sukaria, pergaulan bebas. Ya namanya klub malam, maksiat lah. Dan diingatkan tidak mau berhenti, dia akan bukan orang kafir. Campur aduk, ada orang kafir, ada orang mukmin. Anak muda bersemangat ini mintalah pendapat kepada Syekh Muhammad saya. Wahai Tuan Syekh, kami minta izin Tuan Syekh, bahawa kami nak bom tempat itu. Kami nak bakar tempat maksiat itu. Mereka sudah keterlaluan. Jadi bolehkah kami lakukan itu? Bom saja, supaya mereka mati saja daripada hidup melakukan maksiat. Syekh Mutawalli Sya'rawi yang bijak ini bertanya balik pada anak muda tadi. Wahai anak muda, saya nak tanya pada awak, bila kamu bom mereka dan mereka mati, matilah kena bom dan izin Allah. Agak-agak nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Kata anak muda, ya pasti masuk neraka lah. Masuk neraka, mati dalam keadaan maksiat. Oh, masuk neraka. Iya, karena mati dalam keadaan maksiat. Syekh Mutawalli tanya balik. Bila mereka masuk neraka, itu adakah Allah
suka, Nabi suka atau tak suka? Agak-agaklah Allah suka hambanya masuk neraka atau masuk surga. Atau Nabi Muhammad SAW ini mana agak lebih suka? Umatnya masuk surga atau umatnya masuk neraka? Kata anak muda tadi, ya tentulah Nabi suka hambanya masuk surga. Tentulah Nabi suka umatnya masuk surga. Ya tentulah Allah suka jika hambanya masuk surga. Lah, kalaulah Nabi suka umatnya masuk surga, Allah pun suka hambanya masuk surga, ya jangan kamu bom lah. Jangan kamu bom. Jangan kamu bunuh mereka. Kan kalau kamu bunuh, kamu kata mereka masuk neraka karena maksiat. Jadi kalau itu biarkan dahulu, bagi peluang. Allah kan bagi peluang. Jika Allah nak membinasakan mereka, mereka mampu membinasakannya sekarang. Sekarang mereka mampu. Allah berkuasa. Tapi kenapa hingga saat ini Allah masih juga bagi mereka hidup, bagi mereka makan, bagi mereka bernafas, boleh berjalan, matanya boleh melihat. Bukan karena mereka ini tidak diancam dengan balasan siksa. Ada balasan siksa Allah sediakan. Tapi Allah tidak timpakan sekarang. Allah masih beri peluang. Ini namanya kurnia. Ini namanya fadlun. Allah mahu mereka memanfaatkan peluang ini, penangguhan ini, jadi untuk bertaubat. Manalah tahu suatu saat akan bertaubat. Apa kamu pikir orang yang hingga hari ini maksiat, hingga bila-bila yang mati tetap maksiat? Apa kamu fikir sehingga orang baik hingga mati tetap baik? Allah sajalah yang maha mengetahui ini nanti akan jadi baik atau tidak. Dan kita baru tahu nanti dia jadi orang baik atau tidak baik, ya ini nanti penghujung hayatnya. Subhanallah, nasihat yang benar daripada Mutasawwif ini akhirnya menyebabkan anak muda itu tak jadi bom. Tak jadi bom tebak maksiat itu. Soalnya kan iya ya. Kalau aku bom mereka mati masuk neraka semuanya. Jangan-jangan Nabi kecewa dengan kematian mereka itu. Allah pun belum menghendaki mereka mati, biarkanlah. Fadlun nas. Jadi tengok, kadang kita tidak sabar dalam hal ini. Sehingga tersalah cakap. Seperti mana kata tadi, seperti yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu. Dari mana kita tahu? Kenapa begitu marah? Allah pun masih membuka peluang taubat baginya. Allah pun masih bersedia memaafkannya jika ingin minta maaf. Kita pula mandai-mandai menutup. Wah, itu kesalahan yang besar itu. Tapi kita fikir, wih baguslah orang tu tegas sungguh pada maksiat. Ramai orang yang fikir begitu mungkin. Masalah tegas sungguh lah, langsung, tak ada tu langsung. Punya bencinya kepada maksiat. Ialah maksiat wajib kita benci yang sekalian. Tapi pelakunya tidak boleh kita jadikan mangsa. Kalau ada orang buat salah, ya kutuklah kesalahannya. Bukan orangnya, bukan pelakunya. Kita benci perbuatannya, orangnya tetap kita sayang. Karena kita sayang itulah, kita bagi peluang, bagi bimbingan, dan seterusnya. Allah pun masih beri peluang. Jika mereka belum memanfaatkan peluang ini hingga hari ini, ya mungkin belum sedar. Kita yang sudah sedar, ya ikutlah, berusahalah untuk menyadarkannya. Karena Allah sendiri memang tidak mudah, karena Allah sendiri memberitahu kita, kebanyakan mereka tidak syukur. Tidak merasa apa-apa yang silap, tidak merasa apa-apa yang hilang, tidak selesa. Ya berada pada comfort zone lah dipanggilnya. Zone selesa lah. Itu, wah Masya Allah. Ini bahaya. Ini bahaya.
Jadi kewajiban kita adalah sentiasa muhasabah. Setiap masanya. Setiap masanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kasih sayangnya, melimpahkan kasih sayang, rahmat dan kurnianya yang tidak sedikit. Hatta kepada musuh-musuhnya. Hatta kepada penderhaka-penderhakanya. Allah tidak tarik nikmatnya. Allah tidak bagi kesusahan dalam hidupnya. Tapi Allah masih beri mereka kesehatan hidup dan masih diberi peluang untuk memperbaiki diri. Ya, kita kenal istilah istidraj itu betul. Orang buat maksiat, tapi hidupnya Allah beri keselesaan. Mang itu namanya istidraj. Tapi kita berharap orang yang tak sedar bahwa Allah perlakukan dengan istidraj ini, suatu saat ia akan sedar. Dengan bimbingan kita. Kamu tahu tak, sebetulnya Allah bagi kesenangan ini seakan-akan kamu tak ada apa-apa masalah dalam hidup. Career kamu makin meningkat. Walaupun kamu ini banyak melakukan benda yang tak elok dalam agama. Ini sebenarnya istidraj. Bukan maknanya Allah sayang. Ini sebenarnya Allah tak suka kamu. Tapi sungguh pun Allah tak suka kamu, Allah tidak maulah tegur kamu sekarang. Allah tidak maulah untuk membalas siksanya sekarang. Allah masih tangguhkan. Jadi belum adanya balasan hingga saat ini bukan bermakna kamu tak salah. Bukan bermakna Allah suka. Tapi sebenarnya ini manfaatkan. Ya kita ingatkan. Boleh jadi setelah dia sedar bahwa itu istidraj, lalu diubahnya. Oh, ini saya sedang dapat istidraj nih. Kalau bisa akan tukar. Agar istilah ini menjadi fadlullah wa rahmatuhu. Caranya bagaimana? Diubah. Dan yang boleh mengubah, yakni kita. Yashkurun tadi. Memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Apa saja. Karena memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya mas sekalian, boleh jadi penangguhan balasan bagi orang yang layak dibalas. Yang ianya sebagai tanda kasih sayang Allah, mahabbah Allah kepada hambanya. Allah bukan mungkin di dunia, mungkin hari ini, hingga besok, mungkin hingga minggu depan, mungkin hingga tahun depan, mungkin 10 tahun akan datang. Bahkan mungkin sepanjang hayatnya di dunia hingga mati, belum menerima balasannya. Tapi yang pasti, di akhirat. Dan bila Allah tangguhkan di akhirat, lagi berat. Balasnya ditangguhkan di akhirat, lagi berat. Karena dosanya pasti bertambah. Pasti bertambah. Ini yang bahaya. Peluang. Dan ini coba perhatikan setiap saat. Saya tunjukkan ayatnya. Tolong direnungkan ayat ini. Tolong direnungkan ayat ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Di dalam surah An-Nahl ya, dalam surah An-Nahl surah 16. Surah 16 ayat 61. Jika sekiranya Allah tidak beri fadlun. Nah ini. Ayat ini bicara tentang Allah, kita sedang bicara kurnia Allah. Sekarang apa akan terjadi pada hidup kita jika Allah tidak beri kita kurnianya? Allah tidak beri penangguhan, Allah tidak beri kesempatan, Allah tidak beri peluang dan sebagainya. Ini jawaban dia. Surah 16 ayat 61.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Walakin yu'akhirhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Walau dan jikalau. Jikalau. Kalau ada la macam tadi, laulah tadi, kalaulah tidak kerana. Dan jikalau. Dan kalaulah yu'akhidullah, Allah hendak menyiksa, membalas siksaan annas kepada manusia. Bizulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Tengok ni. Kalau Allah hendak menyiksa manusia dengan sebab kezalimannya, buat zalim ada siksa, buat dosa ada siksa, buat maksiat siksa ditimpakan. Hari ini buat maksiat, hari ini ada siksa. Minggu ini buat maksiat, minggu ini dapat balasan. Katakanlah begini cara Allah. Ini cara yang Allah lakukan, katalah. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Niscaya tidak tinggal seekor binatang yang melata pun di atas muka bumi. Maksudnya kita termasuk dabbah. Pasti tidak ada manusia yang boleh hidup di bumi. Ma taraka, tidak tinggal. Hari ini ada orang buat maksiat, tinggal larangan perintah Allah, langgar larangan Allah, terus disiksa. Tidak sholat hari ini, ada balasan hari ini. Tidak puasa tahun ini, ada siksaan. Buat haram hari ini, katakanlah, mensia-siakan nikmat Allah hari ini juga disiksa. Kalaulah ini yang Allah lakukannya. Maknanya, fadlullah tidak ada. Fadlullah tidak ada, rahmatullah tidak ada. Yang ada ini. Allah sendiri bagi tahu, tak ada siapa makhluk hidup yang ada di bumi ini. Hari ini balik, katalah orang dikira amalnya bermula berbalik. Pukul 6 pagi tadi, katalah mula balik. Start balik. Mungkin 9 pagi sekarang sudah mati, kan sudah buat maksiat. Jadi ada orang yang umurnya 1 minggu, itu hebatlah tu. 1 tahun lagi hebat. Karena 1 tahun tak melakukan apa-apa kesalahan. Tapi adakah hanya kerana tidak ditimpakan dengan segera, maknanya siksa itu tidak ada? Oh tidak. Walakin yu'akhiruhum ila ajali musamma. Tetapi Allah tangguhkan balasan itu hingga tempoh yang Allah tetapkan. Nah, penangguhan inilah yang kita bicarakan fadlullah itu. Tapi malangnya ramai yang tidak syukur. Ramai yang tidak faham, ramai yang tidak sedar, mensia-siakan begitu saja. Tengok. Ayat surah An-Naml yang kita pelajari tadi, kerana kurnia Allah lah hidup kita menjadi senang. Sebanyak manapun kesalahan kita, seburuk apapun perangai kita masih diberi peluang. Balasan masih ditangguh. Bayangkan jika yang Allah berlakukan kepada hambanya, surah 16 ayat 61. Ada orang yang umurnya hingga 50 tahun. Ada yang hingga 90 tahun. Tidak ada. Mungkin ada yang sampai 20 tahun pun mungkin. Ya, sempatlah hidup 2 hari, bermula pada balik. Karena amal dikira semenjak balik. Tengok bagaimana sayangnya Allah pada kita. Bagaimana sayangnya mahabbah Allah pada hambanya. Sangat-sangat besar. Sangat besar. Jadi jika kita disuruh mentaatinya, berjalan di atasnya, tidak degil, tidak menolaknya, ridha dengan qadarnya, sabar dengan ujiannya, syukur dengan nikmatnya, itu wajarlah, itu sudah semestinya. Sudah semestinya begitu. Karena Allah sangat sayang, wajib kita balas. So, itu sangat besar dosa kita jika kita tidak syukur kepada nikmatnya, tidak sabar kepada ujiannya, dan tidak ridha kepada qada dan qadarnya. Itu. Mudah-mudahan dapat menjadi peringatan pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah, kita akan berdoa dalam kesempatan yang lain. Yang benar daripada Allah jua, yang silap daripada kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan kita dan Allah beri kita kesedaran. Sedar dan mohon pada Allah serta kita ikuti dengan usaha
jangan kita termasuk orang yang Allah nyatakan. Orang yang Allah nyatakan. Kebanyakan mereka tidak syukur. Jangan. Ya, kita hendaklah masuk golongan yang sedikit sajalah. Yang sedikit. Maknanya yang bersyukur sedikit. Yang minoriti. Biarlah kita jadi kumpulan yang minoriti. Yang bersyukur tadi. Sebab yang majority tak bersyukur. Subhanallah. Ini sangat-sangat cabaran yang tidak ringan. Wajib kita beri keutamaan dalam kehidupan. Kita dengan bacaan tafsir Farah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.